Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama, tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya kita dasarkan pada buku Firdaus Dunia, Wasilah Abdullah dan Catur Sasongko yang diterbitkan oleh Salemba 4. Pada bab ini tujuan pembelajarannya adalah definisi dan tujuan akuntansi biaya. Kemudian ada akuntansi biaya. Kemudian ada perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kemudian hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kemudian struktur organisasi perusahaan, peran controller dalam perencanaan dan pengendalian, kemudian pendekatan dalam penentuan harga pokok. Inilah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kita peroleh setelah kita mempelajari bab 1 ini. Baik, akan kita bahas satu persatu, poin demi poin dari setiap pembelajaran. Oke, untuk yang pertama, bahwa kita mengetahui bahwa akuntansi itu terbagi dalam beberapa bidang-bidang ya. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi biaya, kemudian ada auditing, dan ada perpajakan. Nah, akuntansi biaya itu sendiri adalah bagian dari akuntansi manajemen yang merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Ya. Jadi definisinya adalah akuntansi biaya itu adalah bagian dari akuntansi manajemen untuk menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Kemudian akuntansi biaya itu juga berhubungan erat dengan sesuatu ya, dalam hal ini dalam menghasilkan barang atau jasa. Seringkali akuntansi biaya itu dikaitkan hanya di perusahaan-perusahaan manufaktur, padahal akuntansi biaya itu mengacu pada seluruh bidang ya, baik perusahaan manufaktur, perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Intinya akuntansi biaya itu untuk melakukan penekanan dan penentuan dan pengendalian biaya. Bagaimana dengan pentingnya informasi mengenai biaya? Oke. Jadi pentingnya informasi mengenai biaya itu ada 4 poin. Yang pertama adalah penentuan harga pokok. Jadi biaya-biaya yang dihimpun menurut pekerjaannya atau menurut departemen atau menurut pusat-pusat biaya atau menurut produk atau jasa. Jadi biaya ini, informasi biaya ini sangat memiliki penting dalam hal untuk menentukan harga pokok. Kemudian yang kedua, untuk merencanakan biaya. Nah, ini untuk merencanakan biaya, misalkan perusahaan ingin menyusun program baru ya atau produk baru, maka salah satu cara itu adalah dengan melakukan perencanaan biaya. Bagaimana biaya-biaya itu, misalkan harga jualnya bagaimana, kemudian volume penjualannya, pembelian, kemudian pembelian barang-barang modalnya. Nah, ini adalah merupakan tujuan ya, manfaat yang dapat diperoleh dari informasi biaya. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini kaitannya dengan manajemen, yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilakukan perbandingan secara terus-menerus antara hasil yang diperoleh dengan yang direncanakan. Sehingga kalau kita sudah dapat membandingkan antara perencanaan dengan hasil yang diperoleh, maka itu dapat kita lakukan pengendalian biaya. Apakah biayanya terlalu besar atau terlalu kecil, dapat
Kemudian yang keempat, dasar untuk pengambilan keputusan yang khusus. Nah, ini akuntansi biaya memberi informasi biaya yang berbeda agar dapat dibandingkan dengan pendapatan, kemudian pendapatan dari berbagai alternatif ya. Kemudian yang dapat dipilih oleh manajemen. Jadi manajemen dapat membuat keputusan-keputusan perencanaan menyangkut masalah-masalah khusus. Misalkan apakah perusahaan perlu membuat produk baru misalkan untuk meningkatkan pendapatan, atau justru menghentikan atau meneruskan suatu produk karena tidak memberikan pendapatan yang signifikan misalkan, atau menerima atau menolak pesanan ya, atau membeli atau membuat sendiri. Jadi artinya bahwa informasi biaya ini sangat penting dalam hal manajemen untuk mengambil keputusan penting dalam pelaksanaan perusahaan ini. Oke, selanjutnya bagaimana pengguna informasi akuntansi. Seperti yang kita tahu bahwa pengguna informasi akuntansi itu ada dua ya, pengguna internal dan eksternal. Sedangkan kalau internal itu adalah untuk di dalam internal perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini adalah pihak manajemen ya, maupun pengambilan keputusan untuk operasi perusahaan. Jadi para pihak-pihak internal ini tentunya dalam rangka untuk merencanakan dan pengendalian operasi perusahaan serta pengalokasian sumber daya perusahaan. Bagaimana dengan pihak eksternal? Pihak eksternal itu antara lain pihak-pihak yang di luar perusahaan ya, ada pemegang saham, kemudian ada kreditur, ada pemerintah dan masyarakat. Tentunya sama, yaitu untuk pengambil keputusan tentang hubungan dengan perusahaan. Jadi informasi akuntansi ini sangat penting sekali di dalam mengkomunikasikan proses operasi perusahaan terhadap pihak-pihak di luar perusahaan, baik internal maupun eksternal. Kemudian bagaimana perbedaan akuntansi keuangan dan manajemen ya. Jadi perbedaannya adalah akuntansi manajemen itu biasanya pelaporan keuangan itu digunakan untuk pengguna internal saja. Artinya akuntansi manajemen itu digunakan oleh tim manajemen itu sendiri. Hasil laporannya itu dimanfaatkan oleh perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu adalah menyajikan informasi yang ditujukan untuk pengguna eksternal. Walaupun di dalam kenyataannya laporan akuntansi keuangan ini dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal, tetapi lebih condong ke eksternalnya karena hal ini sebagai kaitannya dengan komunikasi dengan para kreditur, para pemilik saham, pada pemerintah, pada konsumen dan sebagainya. Nah, bagaimana perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Tadi kan perbedaan dalam hal pengguna laporannya ya. Sekarang bagaimana perbedaannya? Informasi keuangan pada akuntansi keuangan harus disajikan menurut PSAK yang berlaku. Jadi kalau kita ya di dalam akuntansi keuangan itu disesuaikan dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku. Ada standar-standarnya. Kalau akuntansi manajemen tidak memiliki prinsip atau aturan dan batasan yang mengikat dalam menggunakan berbagai dasar pengukuran dan biaya. Jadi kalau di manajemen itu tidak ada standarnya secara aturan ya seperti di akuntansi keuangan, tetapi di akuntansi manajemen itu dibebaskan setiap perusahaan untuk melakukan pengukuran data dan biaya. Kemudian laporan keuangan dalam akuntansi keuangan menunjukkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan untuk kepentingan pihak-pihak eksternal, jelas tadi ya. Sedangkan laporan-laporan di dalam manajemen itu hanya disusun untuk kepentingan internal saja, yaitu bisa berupa berdasarkan departemen, berdasarkan unit atau cabang dan lain sebagainya. Jadi jelas kalau akuntansi keuangan untuk eksternal, kalau akuntansi manajemen untuk internal.
internal. Selanjutnya, kalau akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan bersifat historis, yaitu melaporkan kejadian yang telah terjadi yang dibukukan kemudian dilaporkan. Sedangkan akuntansi manajemen itu adalah laporan-laporan yang dihasilkan adalah laporan-laporan yang menekankan pengendalian, menekankan informasi pada masa yang akan datang. Jadi lebih condong dalam hal ini untuk melakukan proses pengendalian, bukan berarti futuristik ya, bukan historical. Kalau yang laporan keuangan tadi, akuntansi keuangan itu historical. Kemudian ada lagi akuntansi keuangan menghasilkan informasi keuangan, sedangkan akuntansi manajemen menghasilkan informasi keuangan dan informasi non keuangan. Jadi ini yang sering diungkapkan di dalam laporan keuangan perusahaan itu biasanya disajikan dua ya, baik informasi keuangan dan non keuangan. Nah, non keuangan inilah yang dihasilkan dari proses akuntansi manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan itu menghasilkan laporan-laporan berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian neraca, laporan operasi. Nah, inilah perbedaannya. Nah, laporan keuangan untuk kepentingan pihak-pihak eksternal itu disusun secara periodik, ya baik dalam bulan maupun pada akhir tahun. Sedangkan kalau laporan informasi biaya untuk kepentingan internal itu disiapkan sesuai dengan kebutuhan pimpinan perusahaan, jadi tidak mengikat pada waktu ya, atau dalam hal ini laporan-laporan keuangan manajemen, laporan-laporan akuntansi manajemen itu tidak terikat pada waktu, fleksibel. Jadi bisa dapat berupa laporan harian, laporan mingguan, bulanan, bahkan tahunan, tergantung dari kebutuhan internal perusahaan, kebutuhan pimpinan perusahaan. Kadang-kadang kalau dalam dunia kerja itu misalkan pimpinan perusahaan akan rapat misalkan secara mendadak ya, maka di saat itu juga biasanya pimpinan perusahaan akan meminta laporan di saat itu ya. Jadi per hari ini, per jam ini misalkan, ini pendapatan berapa persen, kerugian berapa persen misalkan, itu harus real ya, harus cepat. Nah, inilah informasi pada akuntansi manajemen, tidak terikat dengan waktu. Nah, bagaimana hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen ya? Jadi ada hubungannya antara ketiga ini, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan akuntansi keuangan. Prinsip dalam akuntansi biaya itu ada konsep biaya berbeda untuk tujuan yang berbeda. Jadi ada different cost for different purposes. Jadi artinya setiap ada tujuan yang berbeda, maka ada biaya yang berbeda. Jadi kalau kita punya dua tujuan tuh, maka otomatis tujuannya itu pasti berbeda dalam pembiayaan. Ya, itu pasti, ini adalah prinsip dari akuntansi biaya. Akuntansi biaya melakukan perhitungan harga pokok produk sejalan dengan penyajian laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang harus sesuai dengan PSAK. Jadi di dalam PSAK itu mengatur laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, di mana di dalam laporan laba rugi itu nanti ada namanya laporan perhitungan harga pokok produk untuk manufaktur. Nah, harga pokok produk ini tentunya dalam menyusunnya itu melibatkan namanya akuntansi biaya, dan ini dalam menyusun akuntansi biaya ini tentu berpegangan pada PSAK, jadi menyesuaikan dengan PSAK. Jadi PSAK ini mengatur tentang biaya-biaya yang harus ditampilkan di dalam laporan keuangan perusahaan, maka akuntansi biaya itu menyesuaikan dengan PSAK, tergantung dengan PSAK. Kemudian hubungan yang lain adalah akuntansi biaya membantu manajemen untuk menentukan biaya yang seharusnya terjadi dalam menghasilkan satu unit produk atau sejumlah produk. Jadi akuntansi biaya itu dibutuhkan manajemen untuk mengetahui biaya senyatanya berapa untuk setiap satu unit, misalkan produk mobil misalkan, itu harganya berapa. Kemudian pada tingkat produk jumlah berapa akan menghasilkan
pendapatannya maksimum. Nah, ini adalah bagian dari akuntansi biaya. Kemudian akuntansi biaya dapat dimungkinkan menjadi analisis varian. Jadi untuk menganalisis perbedaan antara produk ya, misalkan produk A dan produk B itu dianalisis bisa antara biaya produk A dengan biaya produk B itu ternyata misalkan biaya produk A itu tinggi tetapi dengan penghasilan yang rendah, ataupun produk B nya itu dengan biaya produksi rendah dengan penghasilan tinggi. Ini akan dijadikan alat untuk melakukan analisis. Nah, kita bisa melihat bahwa aspek-aspek ya hubungannya dapat kita lihat dari beberapa aspek. Ada aspek akuntansi manajemen untuk pengguna internal, kemudian ada tujuan akuntansi biaya, dan aspek akuntansi keuangan untuk pengguna. Kita lihat. Nah, jadi tujuan akuntansi biaya itu satu, untuk menentukan harga pokok yang tadi sudah kita jelaskan ya. Di dalam penentuan harga pokok itu maka akan terjadi biaya standar ya, atau biaya pengganti dari produk itu ya. Kemudian ada biaya yang sesungguhnya. Oke, jadi di dalam tujuan akuntansi biaya itu menentukan harga pokok, kemudian di sana nanti ada standar biaya ya, nanti ada biaya yang sesungguhnya atau biaya pengganti. Nah, ini dari sini akan ditentukan harga jualnya. Jadi kalau kita mengetahui biaya standarnya segini, kemudian setelah diproduksi biaya sesungguhnya sekian, kemudian akan ditentukan harga jualnya. Berarti harga jualnya itu adalah harus melebihi dari harga standarnya atau harga yang sesungguhnya agar mencapai keuntungan. Sehingga nanti akan dijadikan sebuah standar bahwa produk mobil ini harganya sekian juta, produk ini harganya sekian ratus ribu misalkan. Ini akan dijadikan sebuah standar. Kemudian di dalam laporan keuangan ya, tadi kita ulang lagi, kembali lagi. Jadi ada penyusunan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang lazim. Jadi ini tetap di dalam penyusunan harga pokok produknya ini harus sesuai dengan PSAK. Kemudian yang kedua itu merencanakan biaya. Tujuan dari akuntansi biaya yaitu untuk merencanakan biaya. Di sini kita dapat melihat bahwa perencanaan biaya itu dapat adanya biaya standar ya. Dari biaya standar itu kita susun anggarannya, kemudian kita dari penyusunan anggaran itu ada pedomannya kan, kita kendalikan sehingga memunculkan biaya sesungguhnya dan ada analisis selisih. Jadi setelah kita rencanakan biayanya dengan menggunakan harga standar, biaya standar, maka terwujudlah penyusunan anggaran. Kemudian setelah itu produk diproduksi sehingga menghasilkan biaya sesungguhnya. Nah, nanti dari biaya sesungguhnya dengan penyusunan anggaran atau biaya standar ini akan ada selisih. Nah, ini yang akan dianalisis. Kemudian dari hasil analisis ini maka perusahaan akan mengambil keputusan khusus. Jadi apakah biaya ini relevan apa tidak, cocok apa tidak, sehingga perusahaan dalam melakukan pemilihan alternatif. Misalkan tadi dia mau menghentikan produk itu, mengganti produk baru, atau bahkan misalkan tidak perlu memproduksi sendiri, kita cukup membeli misalkan. Ini adalah tujuan dari akuntansi biaya. Jadi dari pertama adalah menentukan harga pokok, kemudian kita bisa menentukan perencanaan biaya. Setelah direncanakan kita kendalikan. Setelah dikendalikan kita dapat melakukan analisis sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat, mengambil keputusan yang khusus, sehingga terjadi banyak pilihan-pilihan alternatif yang tentunya itu menghasilkan keuntungan, menghasilkan kebaikan untuk tujuan perusahaan. Ini bisa kita lihat ada contoh-contoh bagian organisasi perusahaan ya. Kita bisa melihat di sini ada RUPS, kemudian di bawahnya ada Dewan Komisaris, kemudian ada Dewan Direktur Utama,
pemasaran, direktur teknik ya. Ada direktur produksi misalkan, kemudian di bawahnya ada manajer pemeliharaan, manajer perencanaan, manajer pengendalian dan produksi, ada superinten produksi ya, superintenden produksi, kemudian ada mandor ya, kemudian ada mandor perakitan, kemudian ada manajer pembelian, ada manajer pengendalian mutu, kemudian ada bendahara, dan juga ada controller. Nah, ini ada contoh dari struktur organisasi gitu ya. Kita lanjut. Kemudian di sini juga ada fungsi lini dan staf. Jadi ada manajemen operasi, ada manajemen tengah, dan ada puncak manajemen ini ya. Segitiga ini biasanya semakin tinggi itu semakin puncak itu akan semakin kecil. Artinya bahwa manajemen puncak itu akan membawai manajemen menengah dan akan membawai manajemen operasi. Kira-kira adalah seperti ini gambarannya untuk perusahaan. Ini juga ada manajer puncak itu dalam hal untuk memberi keputusan jangka panjang. Sedangkan manajer menengah itu untuk keputusan jangka menengah, dan manajer operasi adalah keputusan jangka pendek. Kita bisa. Nah ini. Dan kalau fungsi lini itu membuat keputusan dan penyelesaian. Kemudian kalau staf itu memberikan bimbingan dan nasihat kepada orang-orang pada fungsi lini staf ya. Jadi yang paling bawah gitu ya. Ini peran kontrol dalam perencanaan dan pengendalian. Kontrol adalah seorang manajer kunci yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi suatu perusahaan. Dia berperan dalam melakukan tahap-tahap perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian bertanggung jawab atas kegiatan fungsional utama seperti penyusunan sistem akuntansi, struktur organisasi, prosedur operasional ya, SOP, kemudian yang tercakup juga pengendalian internal yang memadai, kemudian perpajakan. Nah, ini juga ada bagian organisasi, dalam hal ini adalah fungsi controller ya. Jadi controller itu ya tadi ada namanya akuntansi biaya, ada namanya analisis akuntansi biaya dibagi lagi menjadi anggaran dan analisis kinerja. Kemudian ada distribusi dan pencatatan biaya. Kemudian yang kedua analisis keuangan dan studi kasus. Kemudian audit internal ya. Setelah itu ada sistem akuntansi dan prosedur. Kemudian ada pajak. Kemudian setelah itu ada akuntansi keuangan. Di dalam ini juga akan dibagi-bagi dalam akuntansi keuangan. Ada piutang, ada utang, ada buku besar, kemudian ada aset tetap, ya, kemudian ada gaji dan upah, kemudian kita aset tetap dan billing ya. Nah ini adalah fungsi kontrolernya di sini. Jadi yang lebih banyak itu di akuntansi keuangan itu untuk mengendalikan utang, mengendalikan piutang, mengendalikan buku besar, aset tetap, billing, gaji dan upah. Dan di akuntansi biaya itu biasanya ada anggaran dan analisis kerja. Tadi yang kaitannya dengan perencanaan anggaran, kemudian distribusi dan pencatatan biaya. Bagaimana pendekatan dalam menentukan harga pokok? Ada pendekatan dalam menentukan harga pokok gitu ya. Oke, yang pertama sistem perhitungan biaya yang tradisional, itu dengan metode pesanan atau job order costing dan metode proses. Nah, ini akan dua poin ini akan dibahas lebih dalam di dalam pertemuan selanjutnya ya, di bab-bab yang lebih dalam lagi. Ini adalah sistem perhitungan yang tradisional, yaitu metode pesanan. Jadi kalau ada pesanan kita berpesan. Kalau metode proses itu adalah untuk memenuhi kebutuhan stok biaya, stok barang di gudang ya ini. Jadi pesanan dan proses. Kemudian ada penentuan harga pokok dengan metode just in time atau JIT itu ya. Nah, ini dan yang ketiga penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas atau activity based costing atau ABC. Nah, dari salah satu tujuan dari akuntansi biaya itu adalah menentukan harga pokok. Nah, dalam penentuan harga pokok nanti ada 4 pendekatan ini ya. Ada sistem tradisional, ada just in time, kemudian ada ABC. Nah, dari ketiga ini pendekatan ini tentu dalam satu
semester ini kita akan membahas keempatnya ini. Ya, ada metode pesanan itu bagaimana, metode proses, metode just in time, dan metode activity based costing atau ABC. Oke, baik, saya cukupkan untuk bab yang pertama. Kita akan masuk kepada bab selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.